Baik saudara, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang sudah di Keluaran. Ya, Keluaran pasal yang ke-9. Kemarin sudah selesai dengan tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Saudara bisa bayangkan semua ternak kena penyakit sampar. Dan ya Tuhan berkata bahwa semua keledai, onta, sapi, kambing, ya semua itu kena penyakit sampar. Ya, dan kecuali punyanya orang Israel tidak kena dan tidak ada yang mati. Tapi punya orang Mesir semua kena dan semua mati, saudara. Karena itu ya kita berdoa, kita melihat di sini bagaimana Tuhan menyatakan perbedaan antara orang Israel dan orang Mesir. Ya, dan akhirnya mereka melihat bahwa ya ini tangan Tuhan. Ya, dikatakan lalu Fir'aun menyuruh orang ke sana dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Ya, Fir'aun tetap berkeras hati. Memang dasar orangnya ini keras kepala, saudara ya. Dan kita melihat di sini saudara, ya Tuhan mengutus Musa untuk terus berbicara kepada Fir'aun. Sebenarnya satu juga kerinduan Tuhan, agar Fir'aun juga boleh mengenal Allah orang Israel. Allah yang hidup, Allah yang sanggup, ya menyatakan kuasanya, bahkan Allah yang sanggup menyatakan kemuliaannya. Sekarang kita akan lanjutkan saudara, ya firman Tuhan, Keluaran pasal 9, sekarang ayat yang ke-8. Iya, tulah ke-6 sekarang ya, Keluaran 9 ayat yang ke-8, tulah ke-6 yaitu Barah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan, serangku penuh. Dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Fir'aun. Ayat 9, maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir. Dan akan menjadikan barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang di seluruh tanah Mesir. Ayat 10, lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Fir'aun, kemudian Musa menghamburkannya ke udara. Maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena barah-barah itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena barah sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia tidak mendengarkan mereka seperti yang telah difirmankannya kepada Musa. Saudara, kita melihat di sini ya Allah memberi Fir'aun itu sebenarnya sudah banyak kesempatan untuk dia melembutkan hati ya. Tetapi karena memang dia orangnya keras kepala ya, sehingga Tuhan juga akhirnya sengaja mengeraskan hatinya supaya dia semakin melihat kuasa Tuhan. Ya, karena kita melihat di situ ketika akhirnya saudara terjadi ya tulah demi tulah. Ya, Fir'aun tetap hatinya itu tidak tergerak. Tetapi Tuhan sudah memberikan dia banyak kesempatan untuk memperhatikan peringatan-peringatan Musa. Namun akhirnya ya Allah seolah-olah berkata, baiklah Fir'aun, lakukan sesuai dengan keinginanmu. Dan hati Fir'aun menjadi keras ya secara permanen malah. Ya, apakah Allah dengan sengaja mengeraskan hati Fir'aun dan mengabaikan kehendak bebasnya? Tentu tidak saudara ya. Allah hanya mempertegas bahwa Fir'aun secara bebas boleh memilih kehidupan yang menolak Allah atau menerima Allah. Ya, demikian juga setelah seumur hidup menolak Allah, hati-hati saudara ya, maka Anda akan mendapati bahwa sudah sulit untuk berbalik kepadanya. Jangan menunggu waktu yang terlalu lama untuk berbalik kepada Allah. Kalau sekarang hatimu sudah tergerak untuk bertobat, bertobatlah, jangan tunggu lama-lama. Sehingga menjadi seperti Fir'aun, hatinya membatu. Sudah melihat tanda demi tanda, sudah mendengar suara Tuhan. Bahkan Tuhan sudah berbicara lewat hamba-hambanya. Ya, tetapi dia tetap ya hatinya itu keras. Jadi ini adalah sebuah gambaran
Ya, ada orang-orang yang ditentukan untuk binasa di akhir zaman. Kenapa? Karena memang hatinya itu keras. Ya, tidak mau mendengarkan firman, menolak firman, sudah berkali-kali mendapatkan pesan firman, tapi nggak mau peduli, saudara. Ya, orang-orang seperti ini pada akhirnya ya hati mereka ya dikeraskan oleh Tuhan karena memang mereka keras dari awal. Ya, dan orang-orang seperti ini yang kata firman Tuhan ditentukan untuk binasa. Jangan karena kekerasan hatimu kata Tuhan sehingga engkau dibinasakan. Ya, kita melihat Firaun dari awal dan memang seumur hidup dia menolak untuk mempercayai Tuhan karena dia mengikuti ya Allah-Allah yang lain. Jadi saudara, kita melihat ya tulah yang keenam yaitu bara dari debu yang diterbangkan ke angin ya menjadi gelembung pada tubuh manusia. Ya, dan juga binatang, saudara. Bahkan ahli-ahli sihir itu juga semua kena. Ya, jadi kayaknya bara ini seperti bisul kali, luka yang menggelembung gitu ya. Dan akhirnya para ahli-ahli itu pun sudah tidak tahan lagi berdiri di sana di depan Firaun karena mereka melihat ya wah ini sudah bukan tangan manusia tetapi ini adalah tangan Tuhan. Kita lanjut sekarang ayat 13, tulah ketujuh hujan es. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun. Dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan. Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Jadi memang saudara, Tuhan juga mengizinkan, ya membiarkan Firaun terus mengeraskan hati, ya sambil Tuhan itu mau menyatakan dirinya, tidak ada yang seperti Allah Israel. Aku ini Tuhan. Ya, untuk memberikan kepada Firaun itu satu keyakinan mempercayai Allah memang tidak mudah. Harus dengan hal-hal yang ya supranatural, hal-hal yang luar biasa. Ya, tetapi kita melihat di sini saudara, kalau orang itu memang sudah keras hatinya, ya tidak akan luluh apapun yang sudah Tuhan nyatakan. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa ayat 13, bangunlah pagi-pagi, berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat 14, sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri dan pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Ayat 15, bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Ayat 16, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Ayat 17, engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira pada waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Saudara, kita melihat saudara di sana ya, pada akhirnya ya Tuhan menyuruh ya agar Musa melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan, yaitu tulah yang ketujuh. Di sana Tuhan berkata, bisa sebenarnya aku mengacungkan tanganku membunuh engkau dan seluruh rakyatmu sehingga kalian terhapus dari muka bumi ini. Tuhan bilang bisa aku lakukan itu. Tetapi kenapa tidak aku lakukan? Ya Tuhan masih memberi kesempatan. Dan supaya engkau itu tahu bahwa akulah Tuhan. Dia Tuhan yang berkuasa, yang sanggup saudara. Kita gak usah bicara apa-apa saudara. Nafas hidup kita ini Tuhan yang pegang kendali. Jadi jangan
membiarkan kesombongan menguasai kita seperti Firaun, terus hidup dalam dosa, tidak peduli dengan hukum Tuhan, tidak peduli dengan firman Tuhan, udah ditegur berkali-kali nggak mau bertobat, kayak kesaksian yang kita dengar tadi. Ya, karena ada roh persinahan dia nggak mau dengerin khotbah saya, itu namanya orang yang menentang Tuhan. Ya, dia menjauhi bahkan di skip khotbah-khotbah saya karena dia tahu ya isinya itu tentang perselingkuhan, tentang kebenaran. Ya, seringkali kita sudah tahu jalan Tuhan mana, tetapi orang-orang yang sombong ya terus mengeraskan hati, tidak mau mendengarkan Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan ya terjadi tulah, yaitu hujan es yang belum pernah terjadi sejak Mesir itu diciptakan oleh Tuhan. Ya, kata Tuhan di sana. Ayat 19, oleh sebab itu ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Ayat 22, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es. Dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. 25, hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu. Dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Gosyen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Fir'aun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Ayat 28, berdoalah kepada Tuhan. Guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup, maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Ayat 29, dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. 30, tetapi tentang engkau dan para pegawaimu aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, jadi belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Fir'aun, dikembangkannya tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guru dan hujan es itu, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Ayat 34, tetapi ketika Fir'aun melihat bahwa hujan es dan guru telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Fir'aun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Musa dengan perantaraan Musa. Kita melihat di sini Fir'aun terus mengeraskan hati sekalipun dia sudah berkata, aku ini sudah berdosa sama Tuhan. Itulah pertobatan yang ya kumat ya. Tobat kumat. Seperti Fir'aun, saudara, kita melihat di sini dikatakan, ya jika seluruh ternak orang Mesir terbunuh pada tulah sebelumnya, bagaimana mungkin budak-budak Fir'aun membawa ternak dari padang? Jawabannya adalah mungkin, yaitu adalah ya tulah sebelumnya itu membunuh semua binatang yang ada di padang, tetapi tidak membunuh binatang yang berada dalam kandang.
Ya, jadi kita mungkin bertanya, loh kemarin kan semua binatang sudah dibunuh oleh penyakit sampar. Ya mungkin yang terbunuh mati yang di padang, tapi masih ada yang di kandang. Lalu dikatakan di sini ketika hujan es itu Musa sudah memperingatkan, ingatkan supaya mereka tidak mengeluarkan ternak itu dari kandang. Tapi ada orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, mereka keluarkan lalu mati. Setelah berjanji akan membiarkan orang Ibrani pergi, Fir'aun segera melanggar janjinya dan malah mendatangkan kesulitan yang lebih besar atas negeri itu. Tindakan-tindakannya menunjukkan bahwa pertobatannya itu memang tidak sungguh-sungguh. Ya, jangan saudara bertobat tidak sungguh-sungguh karena itu hanya merusak dirimu sendiri. Ya, Allah itu tidak mau dipermainkan dan tidak dapat dipermainkan. Kita belajar hari ini, jangan saudara bermain-main dengan pertobatan. Tuhan tidak suka karena pada akhirnya akan mendatangkan kebinasaan bagi diri kita sendiri. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh bertobat, kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan, kita mau renungkan firman ini, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini kami mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana orang yang keras hati itu akan semakin dikeraskan hatinya oleh Tuhan. Kami mau berdoa biar beri kami kelembutan hati supaya kami tidak ditentukan untuk binasa karena kekerasan hati kami. Seumur hidup Fir'aun tidak mempercayai Allah orang Israel. Jangan biarkan kami juga Tuhan. Ya, seringkali kami menolak mempercayai Tuhan karena kami lihat bahwa mustahil. Tapi malam ini kami mau taruh iman kami kepada Tuhan, kami percaya. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Anugerah Tuhan turun atas hidupmu. Biarlah perlindungan Tuhan Yesus menyertai engkau. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus tidak akan pernah jauh dari hidupmu. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kalian kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.